Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi komunikasi, yaitu tentang pemberian informasi efektif dan saat sulit penerapan KIPK atau konseling. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud tentang pemberian informasi efektif dan menjelaskan saat-saat sulit dalam penerapan KIPK atau konseling. Pertama-tama, kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan informasi. Jadi, informasi didefinisikan dengan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, dalam informasi ini memiliki beberapa fungsi atau manfaat, diantaranya yaitu dapat menjadi sumber pengetahuan baru. Nah, biasanya dengan pemberian informasi itu seseorang dapat memiliki pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Nah, selain itu juga dapat menghapus ketidakpastian. Jadi kurangnya informasi tentang sesuatu itu akan menimbulkan suatu ketidakpastian. Nah, oleh karena itu penting adanya pemberian informasi untuk menghapus ketidakpastian yang ada. Selain itu, fungsi lain dari informasi adalah sebagai media hiburan. Nah, selain memberikan informasi, informasi itu sendiri juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Contohnya, pemberian informasi mengenai objek wisata yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik itu merupakan fungsi informasi sebagai media hiburan dan bisa juga dijadikan sebagai sumber berita. Nah, suatu informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang dapat disampaikan kepada khalayak umum. Misalnya, informasi tentang COVID atau informasi tentang penyelenggaraan Asian Games dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari informasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa informasi juga merupakan unsur dari komunikasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, informasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, di dalam informasi itu sendiri, kita dapat peroleh dari hasil observasi, hasil wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Jadi banyak media yang dapat kita pergunakan untuk memperoleh informasi. Dalam pemberian informasi, seorang komunikator atau informan itu harus memperhatikan tata laksana pemberian informasi. Di antaranya yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang akan disampaikan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena apa? Karena informasi yang kita berikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, dan berasal dari sumber yang bisa dipercaya juga. Nah, karena apa? Karena apabila kita memberikan informasi yang salah atau informasi hoax, itu nanti akan berdampak dan akan memunculkan masalah-masalah baru. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki rasa empati dan keterampilan berkomunikasi secara efektif. Apabila kita memiliki keterampilan komunikasi secara efektif, maka informasi yang kita sampaikan itu akan dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi itu secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan melalui tatap muka dan berjalan secara interaktif. Jadi, di sini harus ada suatu feedback yang diberikan dari komunikan kepada komunikator. Adanya feedback ini dapat
menginterpretasikan bahwa informasi itu dapat diberikan secara maksimal dan komunikasi itu dapat berjalan secara optimal pula. Selanjutnya yaitu usahakan lingkungan itu nyaman dan bebas agar proses pemberian informasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, faktor atau tata laksana yang keempat itu adalah pada pasien yang mengalami kendala komunikasi atau informasi itu dapat kita edukasi atau dapat kita berikan kepada keluarga atau pendamping pasien. Nah, ini yang nanti akan teman-teman atau calon-calon bidan semua ini ketemui di pelayanan kesehatan. Pasti ketika melakukan pelayanan kesehatan kita akan menemukan klien-klien yang memiliki keterbatasan atau kendala komunikasi. Misalnya, kita temui klien yang memiliki kendala di dalam pendengaran. Nah, untuk menyampaikan informasi tersebut atau agar informasi yang kita berikan itu dapat tersampaikan oleh klien itu, maka kita harus mengajak keluarga atau pendamping pasien. Nah, pasti pendamping pasien ataupun keluarga itu memiliki cara untuk berkomunikasi terhadap klien tersebut. Nah, dengan proses yang kita lalui tersebut, maka informasi yang akan kita berikan itu pasti akan sampai kepada klien kita. Nah, selanjutnya adalah bina hubungan saling percaya. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting karena di dalam berkomunikasi atau memberikan informasi itu dibutuhkan suatu trust. Dengan adanya trust, maka pemberian informasi itu akan berjalan secara optimal. Nah, yang terakhir adalah mendapatkan informasi mengenai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, baik pasien ataupun keluarga. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting untuk proses pemberian komunikasi. Karena apa? Karena masing-masing orang, terutama di Indonesia ini, pasti memiliki sosial budaya yang berbeda, kemudian tingkat pendidikan yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda. Nah, perbedaan tingkatan tersebut pasti akan mempengaruhi di dalam kita melakukan pemberian informasi. Dan sebagai seorang komunikator, kita harus mengetahui latar belakang dari si komunikan atau si penerima informasi. Lalu bagaimana pemberian informasi itu dikatakan efektif? Nah, pemberian informasi dikatakan efektif apabila yang pertama, informasi itu diberikan secara spesifik, tidak ngalor ngidul, tidak muter-muter. Misalnya, si pemberi informasi itu ingin menyampaikan A, ya sudah, sampaikan A saja, tidak usah A plus B, A plus C, atau A plus B plus C. Cukup sampaikan A saja. Kemudian yang kedua, informasi disesuaikan dengan situasi klien agar mudah dimengerti. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus mengetahui background atau latar belakang si penerima informasi. Agar apa? Agar informasi yang kita berikan itu sampai dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, diberikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, yang pertama adalah singkat dan tepat. Tidak usah bertele-tele di dalam kita memberikan informasi, langsung aja to the point. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, terutama jika si penerima informasi itu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, usianya juga tidak terlalu tua. Nah, itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa sederhana agar mudah dimengerti oleh si penerima informasi. Kemudian yang ketiga, gunakan alat bantu visual. Nah, ini juga akan meningkatkan pemahaman si penerima informasi, khususnya bagi orang-orang yang lebih memiliki sifat ke pembelajarannya itu atau metode pembelajarannya itu kinestetik. Jadi dia dengan penggunaan media, dia akan lebih terserap informasinya itu secara optimal. Dan yang terakhir adalah beri kesempatan klien bertanya dan minta klien untuk mengulang hal-hal yang perlu dia ingat. Hal ini untuk mengevaluasi apakah
informasi yang kita berikan itu memang benar-benar dipahami oleh si penerima informasi atau komunikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang saat-saat sulit dalam penerapan KIPK. Nah, diantaranya yaitu pasien diam. Nah, diam ini memiliki beberapa makna, bisa jadi karena penolakan, kebingungan, kemudian klien mengharapkan sesuatu atau suatu bentuk dari ekspresi emosionalnya dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga ketika pasien menangis, kemudian konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan bagi masalah klien, konselor melakukan kesalahan, konselor tidak tahu jawaban dari pertanyaan klien, atau klien menolak bantuan konselor, dan lain-lain. Di sini banyak sekali permasalahan atau saat-saat sulit dalam penerapan KIPK atau konseling. Kesulitan lain saat kita melakukan KIPK atau konseling diantaranya yaitu berusaha terlalu banyak dan terlalu dini. Nah, ini biasanya sering terjadi pada konselor-konselor yang masih baru, masih belum memiliki banyak pengalaman. Nah, ini biasanya mereka terlalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini juga menjadi saat-saat yang sulit bagi seorang konselor yang masih dini. Kemudian lebih banyak menasihati daripada membina hubungan. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan dalam proses konseling, karena proses konseling itu intinya bukan memberikan nasihat, tetapi kita itu menggali masalah klien sehingga masalah tersebut itu dapat didiskusikan kepada kita dan menghasilkan suatu pemecahan masalah yang dirumuskan oleh si klien itu sendiri dan juga kita sebagai konselor. Kemudian penerimaan yang berlebihan. Nah, ini juga kadang terjadi ya, kadang ada konselor yang terlalu empati terhadap kliennya. Nah, itu juga merupakan saat-saat yang sulit bagi seorang konselor. Kemudian menceritakan masalah konseling pada orang yang tidak berpengalaman. Nah, ini juga menjadi suatu masalah. Oleh karena itu, ketika kita ingin konseling itu harus memilih konselor yang memang benar-benar memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, yang terakhir adalah kecenderungan untuk menampilkan kepribadian konseling. Nah, ini biasanya secara tidak langsung itu konselor itu memiliki sifat yang ingin menceritakan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya pada saat proses konseling itu tidak diperkenankan. Kita itu harus lebih mendengarkan orang yang berkonsultasi kepada kita. Nah, itu beberapa kesulitan lain saat melakukan konseling. Nah, itu tadi tentang penjelasan materi dari pemberian informasi efektif dan menjelaskan saat-saat sulit dalam penerapan KIPK atau konseling. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih paham tentang materi yang diajarkan dan dapat dipraktekkan pada saat kalian berada di pelayanan kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.